wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Jaramandani dari kelas 3C dengan NIM belakang 093 jurusan Pendidikan IPS di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengaruh hereditas dan lingkungan dalam perkembangan belajar siswa. Latar belakang. Masing-masing individu lahir ke dunia dengan hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Di samping itu, individu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi daripada hereditas dan lingkungan. Dengan adanya latar belakang hereditas dan lingkungan yang berbeda, perkembangan karakter dan belajar setiap individu juga berbeda. Identifikasi masalah. Yang pertama, setiap siswa mempunyai latar belakang hereditas dan lingkungan berbeda-beda. Yang kedua, pengaruh hereditas bagi perkembangan belajar siswa. Yang ketiga, pengaruh lingkungan bagi perkembangan belajar siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ibu mengetahui tentang hereditas dan lingkungan? Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor hereditas dan faktor lingkungan terhadap peserta didik di MA Al-Qaryah? Yang ketiga, apakah tumbuh kembang peserta didik hanya dipengaruhi oleh faktor hereditas saja atau lingkungan? Apa dari kedua faktor tersebut? Yang keempat, tolong berikan contoh peserta didik di MA Al-Qaryah yang perkembangan belajarnya lebih dominan dipengaruhi oleh faktor hereditas. Dan yang kelima, tolong berikan contoh peserta didik yang dalam perkembangan belajarnya lebih dominan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang keenam, menurut ibu seberapa pentingnya perhatian orang tua terhadap prestasi yang dicapai siswa. Teori pendukung. Teori konvergensi dikemukakan oleh William Strand. Menurut teori konvergensi, faktor genetik atau keturunan dengan faktor lingkungan mempunyai peran yang perkembangan seseorang. Biodata narasumber. Nama Ibu Fania, guru Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Wawancara yang berjudul tentang hereditas dan lingkungan dalam perkembangan belajar siswa di MA Al-Khairiyah ini. Terus yang pertama itu, apakah ibu mengetahui tentang hereditas dan lingkungan? Hereditas dan lingkungan, berarti faktor-faktornya atau Boleh. mungkin belum sepenuhnya kali ya. Pasti ada beberapa anak yang tahu nih, maksudnya kalau orang tuanya lingkungannya baik, maksudnya lingkungannya bukan baik sih, semuanya pasti baik ya. Pokoknya yang lingkungannya bagus ya pasti anaknya juga mencerminkan anaknya gitu kan ya. Tapi kalau yang kurang dari keluarga sama lingkungannya kurang gitu, ya anaknya juga ya. Tapi beberapa dong ya. Sama Bu, itu bagaimana sih pengaruh faktor hereditas dan faktor lingkungan terhadap peserta didik di SMA di MA Al-Qaryah ini? Iya, itu sih palingan ke tingkah laku anaknya gitu. Jadi di luar jam pelajaran ya, misalnya ada pulang tuh kalau misalnya cara pergaulannya, berarti kalau misalnya dari beberapa kasus itu kan saya wali kelas juga ya kebetulan. Terus kalau misalnya yang kurang gitu dari orang tuanya gitu, lingkungannya juga kurang, nah anaknya di sini di sekolah nih apa sih cara bergaulnya itu juga kayak gitu. Itu kan menandakan karakteristik anak itu dipengaruhi sama lingkungannya juga sama orang tua. Terus apakah tumbuh kembang peserta didik hanya dipengaruhi oleh faktor hereditas saja? Apa dari faktor lingkungan juga? Atau dari keduanya? Ya mungkin sebenarnya keterkaitan ada kali ya. Jadi maksudnya faktor internalnya mungkin keluarga, hereditas ya biasanya. Terus mungkin yang lingkungannya itu faktor eksternalnya mungkin kali ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, boleh minta tolong berikan contohnya peserta didik yang ada di tolong berikan contohnya untuk peserta didik di MA Al-Qaryah ini dalam perkembangan belajarnya itu lebih dominan ke arah faktor hereditas apa ke lingkungan? Kalau dominan sih menurut saya sih ke hereditas ya. Hereditas itu. Iya, kalau dominannya mungkin ada beberapa yang dari lingkungannya. Kayak misalnya orang tua tuh mendidiknya kasar gitu, dan tipe yang bukan nggak sabar juga sih, maksudnya kurang sabar ya, kurang sabar gitu karakternya gitu kan. Terus taunya kalau dari cerita mereka ya gitu, cara menjelaskan gitu, cara taunya
tuh kasar gitu kan, keras. Nah anaknya tuh jadi kayak gitu juga gitu jadi iya padahal kan masih banyak nih lingkungannya yang nggak kayak gitu, tapi dia lebih kayak gitu. Saya hebat aja. Iya. Terus kalau contoh peserta didik yang lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang contohnya di SMA, di MI. Contohnya itu palingan di pelajaran gitu kan, yang tadi aku bilang tuh kalau misalnya orang tuanya yang keras gitu pendidiknya kan sebenarnya dia cara bergaulnya jadi ikut-ikutan kayak gitu ya, cuman kalau di pelajaran dia bisa ngikutin gitu, dia nyarinya teman-teman yang mau belajar gitu. Jadi palingan yang di luar jam pelajaran dia main-mainan sama yang anak-anak yang kayak gitu-gitu juga deh gitu ya. Tapi kalau misalnya di lingkungan itu mereka terbawa juga nggak sih sampai ke hereditas, ke faktor hereditasnya? Kalau di lingkungan Iya, maksudnya misalnya mereka main nih sama temannya, Iya. pasti kan ikut ke bawah tuh sama ikut ke bawah, maksudnya di orang tuanya di contohnya kayak apa kayak marah gitu apa orang tua yang nggak suka. dia orang tua nggak suka karena sifatnya dia yang main sama pergaulannya yang kurang bagus. Iya, ada beberapa yang kayak gitu ya, beberapa. Misalnya kan orang tua kan nggak tahu ya, maksudnya gimana pergaulan anaknya gitu kan ya. Yang tahu cuma oh ya udah deket sama ini, nggak tahu temennya tuh bawa kebaikan apa itu. Yang nggak tahu tuh dia pulang malam gitu. Padahal mah itu juga belajar kelompok gitu tugas. Jadi ibunya tuh kayak nggak suka gitu. Padahal itu lingkungan yang baik gitu. Cuman emang ibunya yang orang tuanya yang nggak tahu gitu. Terus menurut ibu juga perhatian orang tua itu penting nggak sih buat siswa dalam maksudnya dalam pas sekolah? Penting justru kalau misalnya anak bisa dibandingin anak yang nggak ada perhatian dari orang tua tuh beda banget sama anak yang penuh perhatian. Sangat kelihatan bedanya pertamanya. Jelas kelihatan banget ya. Iya benar. Mana sih anak yang dekat sama orang tua yang maksudnya selalu Cerita-cerita gitu ya. Kayak sedangkan anak-anak yang kurang perhatian tuh kayak gitu deh, kayak nggak semangat gitu, di rumahnya udah ada masalah, dibawa ke sekolah. Iya. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada masalah tuh sekolahnya tuh ikut ke bawah gitu deh. Tapi ibu sering nemuin kayak gitu. Iya itu anak-anak saya anak kelasan maksudnya. Terus cara ibu mengatasi ini gimana? Kalau ada anak yang kayak gitu apa ibu gini aja atau ibu apa ibu ngomong ke dia ada masalah apa gimana? Iya palingnya itu kan aku taunya dari dia cerita kan ya. Iya gitu, kenapa misalnya aku tanya dulu kan, kalau mau dia nggak mau cerita ya udah, kalau mau dia mau cerita ya udah cerita sini gitu. Habis itu cerita mungkin aku kasih ya solusi, terus juga kalau nggak terus nuzonnya kali ya, maksudnya jadi dia nggak mikir negatif terus tentang orang tuanya. Pasti kan orang tua kayak gitu juga ada alasannya atau enggak ya positif thinking yang lainnya gitu. Berpengaruh ya berarti belajarnya dia juga. Ya, sebenarnya anak pintar nih sebenarnya, cuman karena orang tuanya keras, orang tuanya nggak tahu nih gitu idenya gimana gitu, jadi gue serba salah aja tuh anak kalau di rumah gitu kan. Jadi itu anak itu jadinya jadi kayak males gitu di. Biodata narasumber kedua, nama Zahra, siswa Madrasah Aliyah Al-Khairiyah kelas 12. Terus kalau misalnya kamu di kelas lagi free class, kalian tuh ngapain aja? Kalau enggak, kalau HP-nya nggak dikumpulin main HP. HP dikumpulin biasanya. Iya. Terus yang ketiga itu kalau ada teman kamu nih yang dibully, yang bakal kamu lakuin tuh apa aja sih? Maksudnya kayak menegur yang si pembulinya itu, lalu aku kasih tahu baik-baik kalau itu perbuatan udah baik. Terus pelajaran yang kamu suka tuh apa? Yang paling suka? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti jago bahasa Arab. Terus kalau misalnya ada pelajaran yang kamu suka nih, cara kamu ngatasinnya gimana? Terusnya sama pelajaran itu coba-coba pelajarin. Berusaha sendiri gitu ya? Entah itu suka sama gurunya, masih suka sama gurunya tuh kayak suka cara pembelajarannya gitu. Iya. Terus kalau misalnya nih, kamu kalau pagi-pagi itu dibangunin apa bangun sendiri?
sendiri. Kayaknya udah cukup.